Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Sutiaji yang ingin mengabarkan beberapa hal. Kita silakan dengan kabar kipah. Yang pertama adalah berkaitan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk pada kami dan ditunggu-tunggu masyarakat secara nasional maupun Kota Malang, yaitu tentang vaksin. Saya sampaikan bahwa vaksin ini sudah tersedia di provinsi. Siapa saja yang pertama yang mendapatkan prioritas vaksin? Yang pertama adalah tenaga medis. Sementara memang kami menyiapkan adalah tenaga medis. Saat ini lagi proses updating ya, dan pendaftaran terus kita update. Yang sudah terdaftar ke Kementerian Kesehatan jumlahnya ada 7.055. Yang on proses sekarang ada 6.766. Ini terdiri dari tenaga medis. Selain tenaga medis, walaupun belum ada petunjuk, sudah kami siapkan. Saya sudah minta kepada Dukcapil untuk data bagi masyarakat yang usianya 19 sampai usia 59. Dinas Kesehatan kami minta untuk diverifikasi yang komorbid ya, yang ibu hamil, maka ini yang nanti akan sementara tidak mendapatkan vaksin, plus bagi orang yang pernah terkonfirmasi positif. Jumlahnya masih dalam verifikasi dan pencatatan, karena dari provinsi pun belum ada permintaan atau instruksi ya. Jadi tenaga medis yang sekarang sudah kita siapkan, mestinya adalah selanjutnya adalah yang diutamakan tahap kedua adalah pelayanan publik. Ini nanti akan kita tahap kedua. Kabar yang kedua berkaitan dengan masalah banjir yang ada di Kota Malang. Jadi banjir di Kota Malang ini ya diakibatkan ya, satu, karena tidak terkoneksinya antara drainase satu dengan yang lainnya. Kenapa? Membangun dulu tidak basicnya set plan. Untuk itu sekali lagi ini kami sudah punya master plan drainase yang harapannya nanti akan bisa menyelesaikan ini. Yang kedua, adanya penyempitan drainase. Kalau penyempitan berarti ada memang oknum-oknum yang memang tidak pernah memikirkan masyarakat sekelilingnya. Itu sekali lagi kepada seluruh masyarakat, kalau yang merasa ada penyempitan ya tolong ada kesadaran ya supaya dia membongkar itu. Dan yang ketiga, ada bangunan-bangunan di atas saluran air. Yang ini juga saya mohon kesadaran dari masyarakat sebelum nanti dibongkar oleh pemerintah daerah, tolong ya lakukan pembersihan atau dilakukan pembongkaran. Penyebab selanjutnya adalah drainase yang sudah ada tapi tidak berfungsi. Kenapa? Karena adanya sedimen dan sampah. Maka saya minta pada Sekda kemarin tolong dikaji ya untuk melakukan rekrutmen tenaga pembersih yang kemarin hanya satu satgas itu terdiri dari 12 orang. Nanti ada 5 titik yang mempunyai tugas membersihkan di lingkungan masing-masing di kecamatan A, B, C sampai 5 kecamatan tadi. Setiap hari harus nyari ya membersihkan saluran-saluran dan mengontrol gitu. Akan tetapi itu akan bisa berjalan dengan baik kalau kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Yang kedua, jangan sampai yang namanya sedimen ya, kotoran-kotoran itu masuk pada atau bekas bangunan masuk di aliran-aliran atau drainase, karena itu nanti akan menyumbat. Selanjutnya kami sampaikan contoh ya, yang tadi saya sampaikan kita sudah punya set plan drainase secara makro. Kita ingin mengatasi banjir yang ada di Soekarno-Hatta. Kita sudah punya DID dan kita kemarin ajukan pada provinsi. Kenapa? Di Soekarno-Hatta itu adalah wilayah provinsi. Sudah minta pada provinsi untuk dilakukan pembangunan ya,
Kenapa? Karena di situ aliran sungai yang dari barat itu tidak bisa langsung ke selatan, ke sungai. Tapi alirannya itu memang dipecah sedikit saja. Hanya dari Polinema ke bawah itu yang bisa masuk ke sungai. Karena apa? Karena datarannya tinggi, ya. Di RSUB itu tidak bisa langsung ke selatan. Untuk itu saya minta kepada Provinsi Jawa Timur, ketika itu sudah dibangun, saya yakin, ya, dan sudah dianalisa oleh tenaga ahli, oleh tim ahli, ya, dari para akademisi, ini menyelesaikan banjir yang sementara mungkin di Borobudur, di Jalan Ayani ke selatan, ini Tulus Rejo, Kelurahan Lokwaru dan seterusnya, karena akan dipecah, ya. Yang kedua, kita juga punya kasus titik banjir yang ada di Insinyur Rais, yang itu memang di beberapa yang saya sebutkan itu sudah bertahun-tahun. Maka ini sudah kita tidak bisa, saya mohon maaf pada masyarakat yang di sana, bersabar dulu karena membutuhkan proyek yang luar biasa, ya. Jadi drainase yang sudah siapkan dulu adalah untuk satu arus saja, tapi sekarang ada aliran yang dulu RTH, sekarang banyak bangunan dan perumahan. Ini yang kemarin membuat sungai yang mestinya, ya, drainase dan sungai yang mestinya dialiri itu tidak bisa mengalir ke sana. Nah, demikian juga kami mohon doa restu, mudah-mudahan jaging itu juga bisa dimanfaatkan. Ketika jaging bisa dimanfaatkan, maka areal di UM, di Klaseman, di Jalan Galunggung nanti insya Allah akan bisa terselesaikan. Ini kasus, ini titik banjir. Dan titik banjir yang lain kami harapkan nanti pelan tapi pasti semakin tahun semakin berkurang, semakin tahun semakin berkurang. Selanjutnya yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang saat ini pusat telah menentukan bahwa Malang Raya ini menjadi salah satu, ya, kota diberlakukannya awalnya adalah PSBB, tapi sekarang istilahnya diganti dengan PPKM. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat. Kami sudah sampaikan kemarin kepada media. Jadi kemarin kita berkumpul dengan Pak Bupati, tapi hal ini diwakili oleh asisten 1 dengan Dinas Kesehatan, Ibu Wali Kota Batu dengan Pak Sekda, di kami kumpul lengkap, ya, mengformulasikan apakah instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 2001 itu copy paste kita laksanakan. Tapi kesepakatan kita, dan tadi kami laporkan pada Ibu Gubernur yang barusan kami rakor pada hari ini, kami akan memodifikasi bahwa kami tidak akan lakukan pembatasan berskala besar, tapi istilahnya adalah tadi PPKM, ya. Jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satu diantaranya jam operasi untuk mal, ya, kafe dan seterusnya. Ini buka pukul 7 sampai pukul 20. Kalau dari instruksi tadi adalah pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam. Jadi kuota tempat ibadah, terus kuota untuk mal dan kafe kita modifikasi. Untuk ibadah sama 50%, tapi kalau untuk kafe, untuk mal yang dulunya 25%, kami bersepakat 50%. Tapi tetap pakai semuanya tadi, tetap pakai protokol COVID. Ya. Jadi tetap pakai protokol COVID, akan kita tegakkan benar. Di saat nanti kursinya dan lain sebagainya berkemuran, saya tidak segan-segan. Tadi saya sudah manggil Pol PP, saya sudah DPM PTSP, bagian hukum saya panggil. Ketika melanggar, ya akan kita tutup, izin operasional kita cabut. Ini warning kami. Itu sekali lagi kita sudah ada modifikasi. Yang hanya copy paste adalah perkantoran. Jadi perkantoran saya kira diatur oleh masing-masing kantor jam operasionalnya, tapi jumlah. Jadi kita berlakukan WFH-nya 75%, WFO-nya 25%. Kecuali pabrik yang saat ini kami masih menunggu surat keputusan dari provinsi. Tadi sebenarnya saya sudah
telepon Pak Wagub, karena Pak Wagub dalam ini yang diutus oleh Ibu Gubernur berkoordinasi atau rakor berkaitan dengan pemberlakuan PPKM. Jadi insya Allah hal-hal itulah yang bisa kami sampaikan. PPKM ini modifikasi dari PSBB, dan PPKM pun kami modifikasi dengan kearifan. Kami mohon sekali lagi, bukan kami kesadaran dari masyarakat, bukan kami mentolerir dan memberikan keleluasaan dan kelonggaran pada masyarakat. Tingkat kematian di kita semakin hari semakin meningkat, ya. Terkonfirmasi positif semakin hari kita semakin meningkat. Saya udah nanya kepada lab bahwa tingkat, ya, positif rate kita dari swab sampling atau samplingnya, saya sampling kemarin, saya random, saya tanya kepada lab berapa persen sih, rata-rata sudah 52%. Katakan 100 sampling yang di lab, ya, itu yang terkonfirmasi positif sudah 52, selebihnya negatif. Untuk itu sekali lagi, ayo kesadaran masyarakat, 3M ditambah 1. Yang pertama adalah mencuci tangan pakai air mengalir dan pakai sabun. Yang kedua adalah memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak, plus ditambah 1 plus 1 adalah menghindari kerumunan. Jadi 4M, menghindari kerumunan. Ini kami harapkan itulah yang menjadi vaksin kita supaya kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.